Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan di program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Pendengar, pagi hari ini kami bersama Ustadz Mulyana Kurniawan MPD yang akan mengangkat topik Ramadan sebagai tazkiyah diri. Menemani sahur Anda tentu Pak Ustadz Mulyana Kurniawan MPD akan memberikan ilmu kepada Anda di pagi hari ini. Baik, langsung ke Pak Ustadz Mulyana, Ramadan sebagai tazkiyah diri, seperti apa Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Saat ini anak-anak para jamaah semuanya, pendengar pemirsa pasti sedang melaksanakan ibadah sunnah, yaitu melaksanakan sahur, sarapan ala dapur ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati santapan sahurnya dan puasa kita hari ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, keikhlasan oleh Allah sehingga mampu bisa mengkhatamkan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Risalah Ramadan hari ini kita mencoba membahas tentang Ramadan sebagai tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu adalah salah satu berasal dari kata zakah, artinya penyucian, pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan jiwa spiritualitas kita yang menjadi lebih tinggi. Sedangkan an-nafs, nafs ini adalah nafsu. Setiap manusia memiliki nafsu keinginan, dan nafsu ini adalah salah satu organ tubuh manusia yang mempengaruhi manusia seutuhnya. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini kita ketahui orang-orang tuh makin rajin, ya. Karena apa? Di ending akhir Ramadan itu biasanya tujuannya hanya satu, laksana bagaikan bayi yang baru lahir, artinya dia suci kembali. Jadi tazkiyah nafsu itu adalah penyucian jiwa-jiwa diri kita, dan didikan Ramadan itu endingnya adalah tazkiyah an-nafs, mencucikan diri kita sesuai dengan yang digambarkan baginda Rasul. Ending akhirnya di pendidikan Ramadan itu adalah mensucikan diri kita seperti laksana sucinya bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan tuh orang semangat ibadah. Nutara maca Quran, jadi maca Quran. Nutara sholat 5 waktu ditambahan taraweh aya nama. Nu tarawehna 11, 23 sebenarnya coba 5 aya 100-nya gitu, kebayang teman tika subuh kayak gitu. Jadi efektivitas ibadah semakin meningkat, spiritualnya semakin meningkat. Dan tentu didikan Ramadan ini tujuannya hanya itu, meningkatkan spiritual. Dan bagaimana cara peningkatan spiritual? Tujuannya apa? Tazkiyah nafsu itu, penyucian diri. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara kita supaya tazkiyah nafsu ini, didikan Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi penyucian jiwa-jiwa kita. Nah, ada 3 fase, 3 tahapan yang harus kita lakukan supaya Ramadan tahun ini kita bisa dikembalikan kesucian diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama adalah tahapan tatahur. Apa itu tahapan tatahur? Tahapan tatahur itu adalah mengangkat serta mensucikan jiwa-jiwa kita itu dari penyakit hati. Karena bagaimanapun manusia itu satu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ya godaan daripada setan. Nah, penyakit hati ini adalah penyakit yang dimiliki oleh manusia. Kalau secara lahiriah manusia butuh makan, tinggal makan, butuh minum, tinggal minum. Tapi secara batin manusia ini justru harus ada sarapan rohaninya, batinnya. Salah satunya adalah bagaimana menyingkirkan penyakit hatinya.
dari ujub, takabur ya, sombong, iri, dengki, pokoknya mah segala rupa lah. Dalam bahasa anak zaman sekarang meregese cap jahe buntut kasiran ya, seperti itu. Nah, sifat penyakit-penyakit hati ini harus senantiasa dihilangkan, diganti dengan sifat-sifat terpuji. Bagaimana caranya penyucian diri dari penyakit hati ini? Yaitu dengan melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha itu adalah benar-benar bertobat, bukan tobat sambalado. Jadi tobat hari ini makan sambal pedas, besoknya masih makin makan sambal lagi ya. Jadi tidak pernah berhenti. Tapi tobat nasuha itu benar-benar berhenti. Ketika dia sedang melakukan dosa, kemaksiatan, kezaliman, dia bertobat, tidak mengulangi lagi dosa, kezaliman, kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi tahapan pertama adalah mengunci penyakit hati kita dengan mengganti sifat-sifat terpuji, yaitu dengan melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahapan kedua adalah dengan tahakkuk. Tahakkuk itu adalah bagaimana cara seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya seperti apa? Ini bisa dengan dilakukan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan hati kita, jiwa kita dengan berzikir, menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat hasanah, kalimat-kalimat yang senantiasa membangkitkan jiwa penyucian diri kita. Karena bagaimanapun caranya, bahwa seorang hamba itu harus dekat dengan Allah, taqrub ilallah. Nah, salah satu mendekatkan diri dengan Allah adalah apa? Senantiasa dekat dengan Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahapan kedua ya tahakkuk ini. Supaya apa? Manusia terhindar dari sifat-sifat setan tadi karena dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini adalah takhalluk. Takhalluk ini dengan cara apa? Memaknainya berakhlak dalam kehidupan sehari-hari dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Allah itu punya 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Ada juga tingkatan 1000 Asmaul A'zam. Ya, jadi tidak, sementara ini orang kan hanya mengenal Asmaul Husna. Ternyata masih ada nama-nama Allah yang lain, Asmaul Azam, ya 1000 gitu. Jadi kalau kita mengenal Asmaul Husna 99, artinya nama-nama Allah yang baik, maka interpretasinya dalam kehidupan sehari-hari, nama-nama Allah yang baik itu tertanam dalam kehidupan kita. Contoh misalkan Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka sebagai seorang yang ingin memiliki jiwa penyucian diri, dia harus menanamkan dalam kehidupan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Takhalluk tadi, berakhlak sesuai dengan sifat-sifat Allah. Karena prinsipnya cara berakhlak ini digambarkan oleh baginda Rasul. Apa? Kalau kita lihat bagaimana konsep Rasul diturunkan ke muka bumi ini, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Tujuannya hanya satu, menyempurnakan akhlak. Jadi tidak ada Rasul ngajarin sholat, ngajarin ini, tapi prosesnya memang akhlak dulu. Terbina, makanya dalam sebuah peribahasa mengatakan belajarlah adab, akhlak dulu baru ilmu. Orang kan sibuk sekarang cari ilmu, tapi akhlaknya tidak ada. Sehingga apa? Nilai-nilai penyucian dirinya ya tidak akan pernah tertanam. Makanya kalau anak muda sekarang ada disebut dengan saum sama godin katanya. Jadi apa itu? Saumnya ya saum dalam artian tapi sembunyi-sembunyi. Sambil ya curi-curi waktu lah gitu, ngebatalan gitu supaya nggak ketahuan. Atau saum ayakan. Segala dihakan gitu ya seperti itu. Saum kenang. Nah dah di tengahnya aja biasanya. Gitu ya. Ujung bolong. Jadi prinsipnya memang ibadah Ramadan itu, saum itu ending akhirnya harus menciptakan jiwa-jiwa penyucian diri. Nah salah satunya ya tadi itu dengan cara tatahur, tahakkuk dan takhalluk. Dengan tahapan-tahapan itu insya Allah niscaya tujuan akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang seperti bayi baru lahir dari seorang ibu dan pastikan suci gitu. Jadi kalau dalam ungkapan ini ketika kita lahir suci, maka diusahakan ketika wafat pun kita suci. Kan kita kadang-kadang suka lupa diri, menganggap bahwa kita lahir ke muka bumi ini sebagai tempat tinggal. Padahal di bumi ini sebagai tempat
meninggal gitu, sehingga orang lupa, sehingga terus berbuat zalim, maksiat, lupa penyucian dirinya. Nah maka oleh sebab itu mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini bagaimana caranya lahiriah kita terjaga dengan cara makan yang baik, minum yang baik, dan batin dia terjaga sehingga akhirnya penyucian diri, tazkiyah nafs, didikan Ramadan ini bisa kita raih dan dapatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, luar biasa Ustaz ya. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung yang mengangkat topik yang sangat menarik dan luar biasa, Ramadan sebagai tazkiyah diri. Ini Pak Ustadz berbicara tazkiyah diri atau tadi Pak Ustadz uraikan dari beberapa hal, tentu yang paling mudah diucapkan, susah dilaksanakan ya. Oke, bisa jadi di bulan Ramadan ini Ustadz juga tadi sampaikan saroleh, rajin ibadahnya, getol baca Quran. Tapi ini yang paling susah itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi muslim yang betul-betul metakin. Itu memang tidak mudah. Ini seperti apa Pak Ustadz? Mungkin kiat-kiatnya supaya kita tetap bisa menjadi Ramadan ini benar-benar kita bisa menjadi tazkiyah diri buat diri kita sendiri. Ya, yang jelas adalah kita harus memperbanyak ta'lim, artinya mencari ilmu. Karena ungkapan Rasul itu mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu mulai dari kita lahir buayan sampai liang lahat. Saya terenyuh ya, beberapa pekan yang lalu saya sempat ngisi khotib Jumat di sebuah kampung. Di mana di kampung itu setelah selesai Jumatan tiba-tiba ada kakek-kakek usia 70 tahun datang. Pak Ustadz, saya mau curhat katanya. Curhat apa Pak? Saya bilang, saya ingin belajar baca Quran. Dia bilang kayak gitu. Loh, Bapak belum bisa baca Quran? Belum Pak Ustadz. Sebenarnya saya tuh malu. Tapi kalau dalam bahasa beliau itu mengatakan lamun ngugu ka era mah mau bisa-bisa senang. Nah, bisa dibayangkan bahwa memang ajaran Rasulullah itu ya kita harus mentolabul ilmi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keleluasaan bagi orang yang berilmu ditinggikan derajatnya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, bahwa dianggap keberadaan seseorang di muka bumi ini itu karena dua hal. Yang pertama karena ilmu, yang kedua karena takwa. Jadi kalau manusia tidak punya ilmu, tidak punya takwa, tidak dianggap keberadaannya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memantapkan tazkiyah an-nafs dengan memperbanyak belajar mencari ilmu, majelis taklim, datang seorang kiai, pelajaran mengundang guru-guru ngaji atau apa, itu dalam rangka untuk menambah wawasan kita sehingga kita lebih paham dan insya Allah kita termasuk Ramadan ini menjadi tazkiyah nafs, penyucian diri di akhirnya. Iya, baik pendengar RRI Bandung, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ustadz Mulyana Kurniawan MPD, Ramadan sebagai tazkiyah diri, tazkiyah nafs seperti itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita lanjutkan kembali setelah pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang semati denganmu dari kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami mengikuti acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan di program 1 dan program 4, juga live YouTube RRI Bandung. Perbincangan kami mengenai Ramadan sebagai tazkiyah nafs tentu akan dilanjutkan kembali bersama Ustadz Mulyana Kurniawan. Baik Ustadz, ini sangat menarik buat kita tentu bagi pendengar bahwa mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Amin. Karena amin, kita bisa mengevaluasi diri, menghisab diri seperti itu dari amalia-amalia yang kita lakukan sebelumnya. Baik, mungkin banyak hal yang ingin Ustadz sampaikan kembali, silakan. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berbicara tentang fase bagaimana tahapan untuk menjadi tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita. Nah, sekarang bagaimana sih amalan-amalan apa yang harus kita lakukan sehingga tazkiyah nafsu itu, penyucian diri kita itu bisa kita rasakan, sehingga di akhir Ramadan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang suci secara lahir, suci secara batin, sehingga apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan tahun ini bisa kita gapai keridhaan Allah dengan kesucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita adalah aqallut ta'am. Apa itu? Mengurangi makan. Kenapa harus dikurangi makan? Karena bagaimanapun semua organ tubuh kita itu pada prinsipnya secara lahiriah itu penyakit datang dari makanan. Makanya dalam sebuah ungkapan hadis, as-summu tasihu, bersaumlah kamu supaya kamu sehat gitu. Kenapa kok hubungannya dengan makan? Karena ketika orang bisa mengurangi makan dalam arti kalau bahasa anak-anak sekarang RW 06 terwog gitu ya, gitu ya istilahnya. Jadi bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang tentunya makanan itu kan harus dua unsurnya, halalan, thayyiban. Jelas halal sumbernya, thayyib baik bagi tubuh kita. Jadi dalam arti mengurangi itu bukan bahwa kita harus mengurangi sehari makan 3 kali jadi 1 hari 1 kali, enggak. Tapi polanya, jangan sampai kita lebih banyak makan gitu. Karena kalau kita terlalu banyak makan, aksiru makan, banyak makan bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua bisa membuat kita jadi malas. Dalam bahasanya kan kemerkaan ya Pak. Biasanya orang yang coba kita bayangkan ya, ketika Ramadan itu biasanya kan perut kosong. Orang ibu-ibu pengajian itu sering curhat, Pak Ustadz, saya aneh ya, ketika bulan suci Ramadan saya ngapalin Quran itu cepat. Nah, tapi kalau di bulan lain kenapa susah? Saya bilang, Bu, kenapa? Karena perut ibu kosong, pikiran kosong, tenang, hati bersih, suci sehingga mudah menghafal. Kenapa? Karena tidak ada ya kekenyangan dalam dirinya. Sehingga yang pertama adalah aqallut ta'am, kurangi makan gitu. Makanya Rasul itu sebenarnya kan prinsipnya beliau itu makannya sedikit. Kalau kita kan enggak, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan gitu ya. Yang kedua yaitu kurangi tidur. Maksudnya apa kurangi tidur? Kalau kita lihat bagaimana pola Rasulullah SAW, Rasul itu kan bukan sebagai hanya sebatas pembawa risalah. Rasul juga sebagai tabib ya, kalau bahasa kita dokter gitu. Bagaimana dalam kehidupan, saya sering terenyuh, Rasul itu tidurnya sedikit gitu. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasul justru lebih sedikit tidurnya. Ternyata tidurnya Rasul itu sedikit karena dipakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang yang tidurnya dalam artian sesuai, tidur itu bukan lama sedikitnya tidur tuh, tapi adalah efektivitas tidurnya. Orang bisa tidur cukup 30 menit
Kalau benar tidurnya benar-benar maksimal, insya Allah jadi fresh segar kayak gitu. Makanya dalam sebuah kisah baginda Rasul itu kadang-kadang tidurnya hanya 3-4 jam, bangun tengah malam dia sholat malam sampai menjelang subuh gitu. Kalau kita kan kadang-kadang ketika waktu tidur terlelap, subuhnya jadi subuh keberangan ya. Nah, pola yang kedua adalah kita mencoba mengurangi tidur tapi bukan dipakai begadang. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terpancar batiniah kita lebih dekat dengan Allah dengan cara mengurangi tidur. Jadi memaknai mengurangi tidur, manfaatkan sisa daripada waktu kurangi tidur itu untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah aqallu ikram, artinya takalam, mengurangi bicara ya. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Artinya kalau kamu mau bicara yang baik ya. Tapi kalau tidak bisa bicara yang baik, maka bicaralah ya lebih baik liyasmut, diam kayak gitu. Makanya ada ungkapan diam itu emas, kayaknya itu mungkin ya sandarnya. Karena jangan sampai kita setiap ungkapan kata yang kita keluar menyakiti hati orang. Sehingga orang kalau dalam peribahasa ungkapan ketika tangan ini luka mungkin sepekan paling lama sembuh, sehat kembali. Tapi kalau hati yang terluka bisa seumur hidup Pak. Walaupun kita mungkin sudah minta maaf, mungkin karena dikannya nyeri hati akhirnya sampai akhir hayatnya terbawa-bawa. Nah ini beratnya, makanya lebih baik kita kurangi bicara. Kalaupun mau porsi bicara yang baik-baik. Saya khawatir anak zaman sekarang tuh luar biasa bahasanya Pak. Ya, jadi kebun binatang pada keluar sekarang. Cacing coplok tiak mah. Nah, padahal dalam sebuah ungkapan bahwa al-kalamu ad-doa, ungkapan itu adalah doa gitu. Maka saya sering merenung gitu Pak. Ketika saya kecil, saya ini kan dididik oleh nenek kakek karena ayah saya meninggal usia 7 tahun. Gitu. Jadi yatim, Pak. Itu kalau Rasul itu yatim pas lahir, kalau saya sudah 7 tahun kemudian baru yatim. Gitu ya. Jadi ketika kecil saya termasuk anak yang luar biasa lah. Kalau anak sekarang tuh nakal gitu ya. Tapi aneh gitu. Ketika saya mungkin melakukan kesalahan, saya itu sering dipukul pakai sapu, Pak, menurut saya. Jadi kalau saya sholat telat, sebungkut sapunya? Wah, sapu sabungkut nu gede teh apa? Sapu injuk. Nah, dipukul kana pantat, Pak. Bari jeung ungkapan nenek itu yang buat saya jadi heran gitu. Dasar budak soleh, dasar budak ganteng gitu ya. Dasar budak pokoknya mah nu bararagus, Pak. Jadi emot kabeh teh siga nama eta doa neneknya. Makanya enak soleh jeung bager jeung baganteng itu. Alhamdulillah, Ustaz ya. Jadi artinya bahwa ternyata bahwa ucapan itu adalah doa. Jadi bagi para jamaah pendengar pemirsa semuanya, jangan sekali-kali ketika kita emosi mengeluarkan kata-kata yang jelek atau kata-kata yang tidak baik, apalagi ke anak kita. Karena itu bisa jadi doa. Makanya saat ini kurangi bicara. Jadi dalam bahasa ungkapan ini adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu kurangi yang disebut dengan pergaulan. Jadi bukan berarti tidak boleh kita bergaul. Kita boleh bergaul, berteman dengan siapapun jua. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, carilah teman, sahabat kita yang bisa mengantarkan kita kepada jalannya Allah. Artinya kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai kalau dalam bahasa saya disebut kita itu harus bisa mewarnai. Jangan diwarnai gitu. Jadi boleh kita bergaul dengan orang-orang yang dalam notabene-nya mungkin kacamata sebagian orang preman, ya nakal apa. Kita boleh, tapi dalam rangka untuk dakwah, mengajak mereka. Kita warnai mereka supaya mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauhi orang-orang yang akan membawa kita ke jurang-jurang kemaksiatan, dosa, bahkan jurang-jurang yang disukai oleh setan tapi dibenci oleh Allah. Nah, salah satu faktornya bijaklah, pilihlah mencari teman. Kan kondisi saat sekarang tantangan anak remaja sekarang itu adalah sukanya bergerombol, berkelompok. Nah, supaya bagaimana kita bisa menjaga diri, maka carilah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bisa mengantarkan ke arah kebaikan. Artinya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Subhanallah. Jadi memang luar biasa besarnya. Jadi ada amalan-amalan yang
harus kita laksanakan ini tentunya, bukan hanya dibicarakan saja Ustaz ya. Jadi pendengar RRI Bandung, ternyata memang upaya kita menjadi suci diri itu tahapan-tahapannya sebagaimana Pak Ustadz Mulyana sampaikan tadi begitu banyak, dan mudah-mudahan tentu buat kita mampu untuk melaksanakannya ya. Dan ini memang menjadi PR berat Pak Ustadz. Iya, apalagi ini buat yang awam itu seperti itu ya. Ada kan yang memang puasanya itu hanya justru pas masuk Ramadan aja, dan itu juga tekuat lila Ustaz. Ini menjadi PR berat buat kita, terutama sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah ya. Pendengar, sangat menarik perbincangan kita di Risalah Ramadan RRI Bandung, dan tentu pada pagi hari ini kami masih bersama Ustadz Mulyana Kurniawan MPD, masih di Risalah Ramadan RRI Bandung. Tentu masih bisa kita tarik kesimpulan Ustadz dari apa yang disampaikan tadi, seperti apa Ustadz? Baik jamaah, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatanan pendidikan Ramadan, marilah pada pendidikan Ramadan tahun ini agar senantiasa kita minta memantapkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan akhirnya adalah tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa diri kita, sehingga di akhir Ramadan nanti pertama kita termasuk golongan orang-orang laksana seperti bayi yang baru lahir, suci kembali. Mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah bisa menghatamkan Ramadan tahun ini dan di akhirnya mendapatkan kesucian diri kita. Yang kedua, marilah di bulan suci Ramadan ini, setelah kita melaksanakan penyucian diri kita, kita pun mampu menjadi pribadi-pribadi muslim ziyadu amaliyah. Artinya mampu menambah amal-amal yang selama ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan, sehingga mampu kita meramadankan 11 bulan yang akan datang dengan kondisi dalam keadaan suci baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, petunjuk hidayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan suci baik lahir maupun batin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mulyana Kurniawan MPD, kebersamaan kita di RRI Bandung, dan mudah-mudahan di kesempatan lain bisa berjumpa kembali dan ilmu yang disampaikannya bermanfaat buat kita. Dan tentu akan melanjutkan makan sahurnya atau cukup Pak Ustadz? Kita lihat waktu saja. Waktu saja ya, masih ada ya. Masih ada. Hantam lagi ya. Baik pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi hari ini di Risalah Ramadan RRI Bandung yang Anda bisa dengarkan kami di program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Tentu Anda bisa melihat langsung Pak Ustadz yang ganteng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan kita di bulan Ramadan semakin terasa, karena memang ini bulan yang sangat dinantikan, dan begitu kita masuk Ramadan ini jangan sia-siakan, sehingga kita maksimal melaksanakan ibadah saum, ibadah tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya Allah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.